يد مسترشدين الأمان لما Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin wa bis sanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bihi bi umurihi bid'atin masalah tentang ini kan akronim singkatan dari satu kata ya. Kurdi, Al-Kurdi, Al-Kurdi Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, orang Kurdi ya. Mazhab Syafi'i. Umumnya orang-orang Kurdi itu mazhab Syafi'i. Di dalam masalah kaf ini masalah Kurdi. Qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah berkata seorang laki-laki kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Inni uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udayyi'ahu." Faqala afa bitarki kalil ilmi idha'ati. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa dia bilang? Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udhi'ahu. Sungguhnya aku ingin mempelajari ilmu dan aku takut bahwa aku menyia-nyiakannya. Saya pengen aja sih, cuma takut nanti nggak bisa ngamalin gitu. Jadi nggak usah ngaji ya. Dia ngomong gitu depan Abu Hurairah. Maka berkata Abu Hurairah, "Kafa bitarki kalil ilmi idha'atan." Cukuplah dengan meninggalkan kau bagi ilmu itu sudah menyia-nyiakan. Kan kamu itu katanya nggak mau belajar ilmu, takut kalau nanti ilmu disia-siakan, nggak diamalin. Kata Abu Hurairah, kalau kamu meninggalkan ilmu itu udah menyia-nyiakan namanya. Ya, udah nyia-nyiain duluan jadinya. Jadi salah pendapat begitu. Kalau kita ilmu takut disia-siakan, ya jangan disia-siakan, tuntut aja, tapi jangan disia-siakan. Bukan penuntutan ilmunya yang dihilangkan, penyia-nyiaannya itu yang dihilangkan, ya, penyakitnya yang dihilangin. Kalau orang sakit kan diobatin penyakitnya, bukan orang yang dibunuh. Emang kalau yang dibunuh udah baik, dia udah mati, nggak ada penyakit, tapi bukan begitu caranya. Penyakitnya yang diobati. Kalau kita sembahyang takut teriak, ya nggak sembahyang. Saya bukan nggak mau sembahyang, karena takut teriak. Saya itu, dia nggak sembahyang. Wa qala al-imam min makayidi syaitani tarkul amali khaufan min ayyaqulan nasu innahu mura'in. Berkata al-imam, kalau dalam kitab-kitab Syafi'i, kalau imam itu Imamul Haramain Abdullah bin Abdul Malik Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Min makaidi syaitani tarkul amali khaufan min ayyaqulan nasu innahu mura'in. Setengah daripada tipuan-tipuan setan
yaitu meninggalkan amal karena takut daripada bahwa berkata orang-orang bahwasanya dia itu orang yang riya. Jadi kita ninggalin amal karena takut dikata riya. Ini tipuan setan tuh. Ya. Sudah pengen wiridan Quran, apa sholat duha, supaya saya takut riya, dosanya besar. Tinggal sembahyang aja jadinya nggak dikerjain kebaikan. Itu maka itu setan, termasuk tipuan setan. Lianna tathiral amali min nazagati syaitani bil kulliyati muta'adzirun. Karena bahwa mau membersihkan amal dari segala gangguan setan secara menyeluruh, itu nggak bisa. Kalau kita mau bilang saya mau bersihkan sebersih-bersihnya, saya punya amal dari gangguan setan, nggak bisa. Jadi mesti ada setan. Jadi kalau alasannya itu kita takut gangguan setan nggak mau beramal, ya nggak akan jadi beramal. Imam Haramain, Imamul Haramain, Imam Abdullah bin Abdul Malik Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Lianna tathiral amali min nazagati syaitani bil kulliyati muta'adzirun. Karena bahwa membersihkan amal dari gangguan-gangguan setan secara menyeluruh itu udzur, nggak bisa. Biar bagaimana tuh setan mesti? Iya. Bukan jamak. Muannas kulli. Kulli mudzakkar. Ya. Mufrad ya. Ada al-kull, ada al-kulli. Al-kullu huna ala al-majmu'i. Al-kullu hukmuna ala al-majmu'i. Al-kullu dzaka laisa dzaka. Keseluruhannya. Walau waqafna al-ibadata 'ala al-kamali la ta'azzara al-istighalu bi syai'in min al-ibadat. Kalau kita hentikan ibadat di atas sempurna kita. Saya mau yang sempurna. Kalau belum bisa sempurna saya nggak mau ibadat. La ta'azzara al-istighalu bi syai'in min al-ibadat, ini saya udzur, nggak bisa. Artinya kita menyibukkan diri dengan sesuatu daripada ibadah. Kita mau yang sempurna gitu. Saya nggak mau ibadat tentang, saya mau ibadat yang sempurna, yang bersih betul. Sebelum bisa begitu saya nggak mau ibadat. Kagak bakal ibadat betul. Ya. Jadi kalau waqafna al-ibadata 'ala al-kamal la ta'azzara al-istighalu bi syai'in min al-ibadah. Kalau kita hentikan ibadat di atas sempurna, niscaya udzur melakukan atau ya bekerja dengan sesuatu daripada ibadat-ibadat. Wa dzalika yujibul batalat. Yang demikian itu menyebabkan kehampaan, al-batalah. Nganggur nih, batalah. Allati aqsa gharad syaitan, itu memang yang paling jauh daripada tujuan setan. Supaya kita nganggur. Jadi jangan kerja. Masalah tusin, masalah al-Ashkar al-Yamani. Ini ada dia punya itunya, kode-kodenya di depan, tapi baru udah singkatan dari ini. Nanti kalau kita ragu lihat aja di halaman pertama. Shin Imam al-Ashkar al-Yamani. Min adabi hamilil Qur'ani fadlan anil alimi ayakuna syarifan nafsi murtafi'an anil jababirati wal jufati min abna'i dunia. Dan setengah daripada adab-adabnya penanggung Quran, pemangku Al-Quran, lebih-lebih daripada seorang alim. Bukan saja cuma pemangku Quran, tapi juga seorang alim dia. Itu setengah daripada adabnya. Ayyakuna syarifan nafsi, bahwa adalah ia memuliakan dirinya, mulia dirinya. Artinya harus dijaga, jangan sampai terbentur dengan noda-noda. Tapi dia seorang hamil Al-Quran, pemangku Al-Quran, orang alim, lebih-lebih dia orang alim, bahwa adalah ia mulia dirinya. Murtafi'an anil jababirati wal jufati min abna'i dunya, mengangkat dirinya daripada orang-orang yang garang. Jawabirah,
masih diktator orang-orangnya, ya, preman-preman atau apa itu. Wal jufati min abna'i dunya, dan orang-orang yang kasar daripada anak-anak dunia, mesti di atas. Gak boleh tunduk, gak boleh takut. Haji orang alim, gak boleh dia tunduk pada jabab orang-orang zalim, orang-orang yang kasar, ya kan? Kita harus di atas. Tapi ilmu paling mulia, lebih mulia dari segala-galanya. Tapi dulu oleh Tuan Guru Marzuki itu di Mestek, dia selain dia mulazam ilmu, mulazam pensiran. Kalau dia tidur di musola itu mesti pakai kasur tipis. Di bawahnya itu ada tecok sikak di bawah itu, di bawah kasur. Kalau dia lagi istirahat tuh dia udah bangun tidur, dia mainnya dia begitu, dia pakai sikak. Nah, ini jago-jagoan itu kagak yang berani dia ulama tapi orang takut. Harus begitu. Dianjurkan begitu. Wa qala al-faqihul Jurjani, dan telah berkata al-faqih al-Jurjani, walam abtadil fi khidmatil ilmi mahjati di akhduma man laqaitu lakin li akhduma di ukhdama. Walam abtadil fi khidmatil ilmi mahjati li akhduma man laqaitu lakin li ukhdama. Aku tidak mengorbankan atau tidak memberikan di dalam mengkhidmati ilmu akan diriku. Mahjati itu diriku, zatku, nafsi, mana mahjati. Tidak aku korbankan gitu, diriku di dalam mengkhidmati ilmu itu li akhduma man laqaitu, supaya aku berkhidmat kepada orang yang kujumpai. Bukan saya mengorbankan diri saya untuk belajar ilmu itu sekian tahun, bukan untuk berkhidmat kepada orang yang saya jumpai. Lakin li ukhdama, tetapi supaya aku dikhidmat, ya, supaya orang khidmat sama dia. Ashqa biha gharsan wa ajnihi dhillatah. Apakah aku bersusah payah dengannya itu pada waktu menanam, dan waktu aku metiknya aku menjadi hina? Artinya kalau kita tanam tuh, tanaman dengan susah payah kita tanam, udah ada buahnya, kita mesti jadi hina? Nggak bisa. Kalau ada buahnya mesti mulia. Nah, itu ada satu ulama almarhum itu pernah pesan saya, nanti kalau ada orang undang-undang ngambil pakai mobil-mobil sembarangan dia mau. Dia juga begitu ya. Kalau ada orang pakai mobil jeep ya gitu, dia ambil. Anda bukan sampah, nggak mau datang gitu. Ada orang tafsirin ini orang sombong gitu. Tapi kalau lihat itu motivasinya dia memang mau memuliakan ilmu, nggak mau ilmu itu sembarangan. Dia bilang kalau bukan Mercy atau BMW jangan ambilnya. Ya, itu orang punya pendirian begitu. Tapi kalau saya sih nggak sanggup untuk begitu, nggak bisa. Kita asal gelinding nggak jadi, dan sampai selamat deh. Jadi ya, tapi ada yang sampai begitu. Ya. Nah itu memang niatannya sih yang baik. Niatan itu mau menjaga ilmu, jangan sampai disembarangin orang kita sendiri. Ya. Saya juga nggak bilang apa ya, tidak doanya orang tidak nyebutnya biar. Iya. Dia bilang, apakah aku berusaha payah dengan ilmu itu waktu menanam, lantas aku waktu memetiknya itu dalam keadaan hina gitu. Ngajinya udah susah payah, udah dapat kita dihinain orang dia gitu. Idzan fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Kalau memang begitu, kalau waktu nyarinya susah payah, atau sudah kita petik jadi hina, ngikut orang jahil itu lebih tepat. Kita jangan ikut orang alim, ikut orang jahil. Kalau memang jadi apa? Kalau jahil jadi kemuliaan, kalau ilmu jadi kehinaan, mendingan ikut orang jahil.
walau anna ahlal ilmi sanahu. Ini kuncinya. Dan jikalau bahwasanya ahli ilmu itu memelihara ilmu, pasti ilmu memelihara mereka. Jaga itu ilmu. Walau adzamuhu fis suduri la'udhima. Kalau mereka itu membesarkan ilmu di dalam dadanya, ilmu itu dia sendiri merasa menghadapi suatu hal yang agung, yang mulia, menghadapi ilmu. La'udhima, pasti dia akan dibesarkan. Itu Ibnu Abbas bilang, "Dzuliltu taliban wa uziltu matluban." Aku hina di waktu mencari, tapi mulia waktu dicari. Ya. Waktu mencari memang payah ilmu, tapi kalau udah dicari orang udah butuh kita, nah, gitu. Dzuliltu matluban wa dzuliltu taliban, aku hina di waktu mencari, wa uziltu matluban, aku mulia waktu dicari. Walakin ahanu, tetapi mereka ahli ilmu itu menghinakan ilmu. Ilmu dihinain yang dia udah miliki itu. Artinya dia nggak pelihara, dia nggak pegerti dengan akhlakun karimah. Ilmu ada, akhlak nggak ada. Wadanisu muhayyahu bil atma'i, dan mereka kotori diri mereka itu dengan tamak, dengan keserakahan. Hatta tujuhima, sampai dia dihinakan orang. Ya, kalau kita tamak gitu terhadap harta benda, ya, namanya kita ulama gitu, nanti bukan dapat kemuliaan, ya, akan dicela orang. Bergigi dengan pangkat, gigi dengan harta benda, sehingga ilmu itu kurang kita perhatikan. Pak, besar-besar dikit ilmu nggak apa-apa deh, asal harta dapat. Nah, itu celaka. Akhirnya, ya, artinya kita nggak pelihara ilmu. Jadi ilmu nggak pelihara kita. Wa fil Bukhari la yanbaghi li ahadin 'indahu syai'un minal ilmi ay yadha'a nafsahu. Di dalam kitab Bukhari disebutkan, tidak siogianya bagi seorang yang ada padanya sesuatu daripada ilmu bahwa dia merendahkan dirinya. Kalau dia itu ahli ilmu, jangan mengalah, jangan merendah pada siapa. Bukan tawadhu, kalau sifat tawadhu, sifat merendahkan diri ada, tapi mengalah aja gitu, tak boleh. Untuk yang hak, ya. Wa warada man akrama aliman faqad akramallaha wa rasulah. Datang dalam hadis, barang siapa yang memuliakan seorang alim, maka sungguhnya dia telah mempermuliakan Allah dan Rasulnya. Sama itu. Ini ulama-ulama warasatul anbiya, ahli warisnya nabi-nabi. Jadi kalau kita muliain ulama, berarti kita memuliakan Allah dan Rasul. Fa khidmatu ahli al-fadli min a'zamil qurabi wa min ta'zimi sya'airillahi ta'ala wa hurumatihi ijma'an. Maka berkhidmat kepada orang ahli keutamaan, pada ulama kita berkhidmat. Itu min a'zamil qurab, setengah daripada sebesar-besar kurban, sebesar-besar ibadah. Wa min ta'zimi sya'airillahi ta'ala, dan juga termasuk daripada membesarkan syiar-syiar Allah Ta'ala, wa hurmatihi, dan segala kehormatan Allah, ijma'an, dengan ijma', sepakat semua ulama. Ya. Masalah tu ya. Yang tidak ada yang lebih afdal daripada ilmu. Mas'alatu ya, Imam Yahya. La yahillu li'alimin ayyadhkura mas'alatan liman ya'lamu annahu yaqa'u bima'rifatiha fi tasahulin fid dini wa wuqu'in fi mafsadatin. Idil ilmu imma nafi'un kal wajibatil ainiyati yajibu dhikruhu likulli ahadin aw dharrun kal hiyalil musqitati li zakat wa kulli ma yuwafiqul hawa wa yajribu utamad dunya la yajuzu dhikruhu liman ya'lamu annahu ya'lamu bihi aw yu'allimuhu man ya'malu bihi aw fihi dararun wa naf'un
Wa in tarajjahat manafi'uhu dzakarahu wa illa fala. Ya. La yahillu li alimin, dan yang enggak halal, enggak boleh bagi seorang alim bahwa dia menyebutkan satu masalah. Liman ya'lamu annahu yaqau bima'rifatiha fi tasawulin fiddin. Enggak boleh disebutkan satu masalah bagi orang yang dia tahu bahwa akan terjadi dengan sebab mengetahui dia dengan masalah ini, dia bakal jatuh di dalam mempermudah agama, menggampang-gampangkan agama. Seperti menyebutkan kaul-kaul yang meringan-ringankan kepada orang awam, yang nantinya dia bakal pegang. Jadi bilang kalau dalam negeri ada kaul yang mengatakan boleh kita jamak bayang warma asar walaupun nggak ada sebab apa-apa. Walaupun ada itu itu katanya ini, kalau seorang alim sebaiknya jangan sebut dan buka itu masalah. Yang lebih keras, yang lebih berat buat awam. Dan nanti dijadikan langganan ya, buat bikin mudah ibadah. Jadi nggak halal nggak boleh bagi orang alim menyebutkan masalah terhadap orang yang dia tahu bahwa dia bakal jatuh dengan mengenalnya itu di dalam mempermudah pada agama. Wa wuqu'i mafsadatin, dan jatuh di dalam mafsadah, kerusakan. Idil ilmu iman nafi'un, karena yang namanya ilmu itu ada kalanya yang memberi manfaat. Kalau wajibat lainnya seperti yang fardu ain, waktu ya, memberi nafkah keluarga dan sebagainya, ilmu-ilmu yang begitu wajib. Kali yang ini yajibu dzikruhu li kulli ahadin, wajib menyebutkannya bagi tiap orang kalau ilmu yang begini. Au darun, ada ilmu yang memudaratkan, menyusahkan. Kal hiyalil musqitati li zakah, seperti hilah-hilah yang menggugurkan bagi zakat. Zakat katanya kewajibannya itu kalau sudah sampai haul dan nisabnya udah cukup. Haul ini juga udah cukup. Haul artinya dimiliki oleh seorang 1 tahun penuh. Sekarang kalau bapaknya udah 10 bulan gitu, dari atau dikasih bininya gitu, ini pindahin miliknya, buat ente kasih istrinya. Gugur dia zakat, istrinya memiliki haul baru lagi tuh, baru terima. Jadi nggak dekat-dekat. Mengajarkan hilah-hilah yang macam begitu itu dosa. Ya. Kalau ya, nah kalau dia tujuannya sih menolong orang-orang yang kalau itu masuk dalam ta'awun tapi buat orang kaya nggak boleh. Maksudnya begini, kalau orang bayar fidyah kan kadang-kadang fidyah yang dia mesti keluarin 10 karung, dia orang miskin punya kemampuan cuma sekarung. Jadi ini jamaah yang ada itu niat menolongin dia supaya ini beras yang sekarung disulap yang 10 karung itu hilang. Maksudnya nolongin. Kalau orang kaya sih jangan tolongin begini, biar dibeli 2 truk 3 truk beras. Kali itu kan satu sergain sini, jadi hasil sedekah lagi. Jadi 10 karung tuh. Nah kalau orang kaya masih ditolongin begitu, kalau dia mesti keluarin 1 truk, biar dibeli beras 1 truk. Sebab itu nanti akibatnya kalau kita main helm begitu mengurangi hak orang sakit. Nah kalau beratnya ya cuma sekarung, kita bilang nanti jadinya 10 karung. Itu cuma bayangan aja 10 karung, barangnya tetap sekarung. Di Fukara terima sekarung. Nah kalau 10 karung bener-bener kan 10 karung. Nah jadi yang begitu-begitu tuh jangan diajar-ajarin kepada orang-orang ya, orang-orang awam. Boleh disebutkan istilahnya sebagai muawanah, menolong kepada orang yang mampu. Yang mampu jangan tolong nanti enak kan dia duitnya banyak, nggak mau beli beras, mesti keluarin beras 10 karung, dia beli sekarung. Kalau niat muawanah nggak jatuh makruh juga mas? Enggak, bagus. Ta'awun ada duit. So biasanya mengambil inisiatif itu bukannya yang punya beras, ulama ada di situ yang ambil inisiatif. Berapa banyak dia ninggalin puasa sekian, wah nggak cukup sekarang bayar, kita tolongin.
Wa kulli ma yuwafiqul hawa, dan setiap apa-apa yang muwafaqat dengan hawa nafsu. Jangan fatwain yang bakal cocok akur gitu sama nafsu enak nanti. So in fiqih, kalau orang-orang baru pandai membuat ilah-ilah ini bahaya. Dia bisa mainin agak dengan fiqihnya. Terus ada satu cerita nih, orang cerita dari India, tapi di kalangan orang Islam, mazhab Syafi'i. Ada seorang bapaknya, dia orang para rumah tangga gitu, mau sholat Jumat, mau pergi sholat Jumat, dia tak bisa ninggalin uang belanja itu hari kepada istrinya, karena dia memang lagi tafrah, lagi mau betul-betul nggak punya. Dia pergi deh ke masjid. Anaknya nih nakal, anaknya dia anak laki. Kebetulan ada kambing orang masuk ke rumah dia. Bapaknya begitu main Jumat, anaknya lihat ada kambing masuk, dipotong kambing orang. Gimana? Dibikin apa? Hari, coba. Coba masak. Waktu bapaknya pulang rumah, bapaknya ini kan lihat ini udah ada bau, udah dapat. Nah, memang dia berapa lagi orang lumayan. Jadi kamu anaknya, ini dari mana? Begini Pak, minta maaf aja. Nanti saya kapan tetangga orang-orang ini. Saya pikir tanya apa? Ini kalau gue itu nggak ada makanan, saya potongnya ini kami termuter-muter. Dia saya katakan haram, bapaknya pakai haram, ambil ngomong. Tapi sungguh haram, dia lihatin tuh belanggal di gelagat-gelagat itu, bikin nafsunya jadi itu. Laparnya naik. Tapi sungguh dia bilang haram tuh, dia punya ini apa? Dia ambil dan haram. Dia haram, akhirnya dikatakan juga, ditanya sama anaknya. Bolehnya kamu bumbunya dari mana? Kalau bumbu sih dari ibu sendiri dari rumah. Bapaknya karena lapar punya. Kalau ibu makan kuahnya aja. Makan apa ya? Makan kamu nih. Belum yang nyolong kami kan. Nah ini bumbunya kan dari rumah. Jadi katanya ketulungan kita ini untuk kita bisa makan aja. Makan kuahnya aja. Waktu dia ngecuang itu kuenya, ngecuang gitu, dagingnya jatuh ke bawah. Dia tanya sama anaknya, terus sengaja gak dia jatuhnya? Tidak sengaja Pak, kalau nggak sengaja dia masuk dulu foto barang temuan, ikan-ikan gua nemu daging. Itu orang mau main-main sama agama aja ya, nggak boleh. Gitu. Ya. Kadang-kadang orang karena dia fakih, karena dia pinter fakih itu dibuat main tuh. Jadi sampai judi dibolehkan judi gitu, karena dasarnya tidak berhadapan-hadapan. Itu kan fakih yang membawa mudarat. Nah itu seperti helah-helah yang menggugurkan bagi zakat dan setiap yang mufakat dengan hawa nafsu, wa yajlibu utamad dunia, dan dapat menarik harta benda dunia. Kenapa? La yajuzu dzikruhu liman ya'lamu annahu ya'malu bih. Tidak boleh menyebutkannya bagi orang yang dia tahu bahwa dia akan mengamalkan dengannya. Kita tahu ini orang bakal amal, jangan ceritain. Au yu'allimuhu man ya'malu bih, atau dia mengajarin orang yang bakal beramal dengan dia. Au fihi dhararun wa naf'un, atau ilmu yang di dalamnya itu ada kemadaratan dan ada kemanfaatan. Madarat ada, manfaat ada. Fa in tarajjahat manafi'uhu dzakarahu wa illa kana. Kalau menang manfaat-manfaatnya boleh, banyakkan manfaatnya boleh dia menyebutkannya. Kalau tidak maka tidak. Jangan seperti itu. Wa yajibu 'alal ulama'i wal hukami ta'limul juhali ma la budda mimma yasibu bihil islamu min al-aqaidi.
wa tasihu bihi salatu wa shaumu minal ahkamil zahirati. Dan wajib atas para ulama dan hakim-hakim mengajarkan orang-orang bodoh akan sesuatu yang tak dapat tidak daripadanya, daripada barang yang menjadi sah dengan dia oleh Islam, daripada apa-apa bisa jadi buat 20 sifat-sifat Tuhan yang wajib, yang mustahil, jaiz. Wa tasihu bihi salatu, dan yang bakal menjadi sah dengan dia oleh salat bisa diajari. Wa saumu, dan menjadi sah puasa bisa diajari. Minal ahkamil zahirati, daripada hukum-hukum yang zahir, syarat-syaratnya, salat, rukunnya, batalnya. Wa kadza zakat wal hajju haitsu wajaba. Seperti ini juga zakat dan haji. Kalau dia punya harta, harus belajar urusan zakat. Kalau nggak punya harta nggak apa-apa kalau belajar zakat. Tapi mau zakatin apa kita nggak punya harta? Yang punya harta mesti belajar zakat. Wal hajju haitsu wajaba, dan haji juga sekira-kira udah wajib zakat dan haji. Ya kalau dia udah wajib haji, dia udah setor, udah apa, mesti belajar mana sekolah. Nggak boleh nggak. Mas'alah tuba, ya. Al-Barmawi. Al-farqu baina syakki wal waswasati anna syakka huwa taraddudu fil wuqu'i wa adamihi wa huwa i'tiqadu ay yataqawama tasawihi ma la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Fa in rajaha ahaduhuma dirujhanil mahkumi bihi ala naqidihi fa huwa dhannu wa dhidduhu wa al-farqu baina syakki wal waswasah. Perbedaan antara syak sama waswas. Ada yang namanya ragu, ada yang namanya waswas. Apa bedanya? Anna syakka wa taraddudu fil wuqu'i wa adamihi. Kalau syak itu ragu-ragu pada terjadinya dan tidak terjadinya, ada apa enggak, gitu, ya. Itu dia ragu-ragu. Namanya syak. Wa huwa i'tiqadu ay yataqawama tasawihima. Itu mengitikadkan bahwa saling berimbang oleh persamaan keduanya itu. La maziyata li ahadihima, tidak ada kelebihan bagi salah satu keduanya alal akhar atas yang lain. Sama itu hatinya. Iya apa enggak? Iya, sama sebenarnya. Syak. Fa in rajaha ahaduhuma li rujhanil mahkumi bihi ala naqidihi fa huwa dhann. Ya, kalau menang salah satu keduanya karena menang yang dihukumkan dengan dia di atas lawannya, itu dhann, banyakkan sangkanya 75%. Iyanya 20% tidak. Wa dhidduhul wahmu. Lawanannya dhann itu waham. Kalau waham itu dikitan sangkanya. Banyak kan enggak banyaknya, 25% beranggapan, 70% tidak beranggapan. Wa ammal waswasatu fahiya haditsun nafsi wasyaitani la tanbani ala asli. Adapun waswas itu yaitu haditsun nafsi, kata hati yang tidak berdasar apa-apa. Dan kata setan juga. La tambani ala aslin, tidak terbina dia di atas satu dasar, nggak ada dasarnya waswas. Bi khilafi syakki, lain halnya syak. Kalau syak ada dasar. Bayang bani alaih, kalau bayang bani alal asal. Kalau syak itu ya diterbina di atas asal. Ka akhbari man la yuqbal, ya, seperti berita-berita orang yang tidak diterima, ya, berita-berita orang yang tidak diterima beritanya karena pendusta dan sebagainya, itu syak namanya. Wa ta'khiris salati ta'khiran mufarritan, dan menunda salat sebagai penundaan yang keterlaluan. Apa saya yang asal pukul 6 lewat, gitu ya.
Wa kathiyabi man adatuhu mubasyaratun najasah. Seperti pakaian orang yang adatnya suka melekatkan dirinya dengan najis. Nah, itu kan kita nggak mau deketin orang yang mubasyarah ya. Kalau yang nggak ada sebab apa-apa kita jijik kan, nah itu namanya waswas. Kalau yang punya sebab sih syad. Wa kassalati khalfa man adatuhu tasahulu. Seperti sembahyang di belakang orang yang kebiasaannya itu bermudah-mudah. Nah, kalau bayang itu gampang-gampangin aja, pemaninanya kadang-kadang dia lupakan, ya, tasbihnya kadang-kadang dia baca dengan huruf-huruf yang tidak betul, cepat-cepat. Bayang di belakang orang yang kebiasaannya tasahul. Fal ihtiyatu matlubun. Maka ihtiyat itu dituntut kita kalau begitu. Ihtiyat, berhati-hati namanya. Preventif, ya. Mengadakan tindakan preventif. Fa illam yakun syai'un min dzalika, maka kalau tidak ada sesuatu daripada yang begitu, enggak ada dasarnya, enggak ada orientasinya, lantas menetapkan aja hukum fa'iyal waswasatu allati hiya minal bid'ah. Itu namanya waswas, yang adalah dia terbilang daripada bid'ah. Ka'ayyatawahhaman najasata, ya. Seperti dia menyangka najis saja selalu. Kalau yang dia tahu betul kita pakaian, ini rasanya ini kotor nih gitu. Tapi ada alasan. Nah, di sini ihtiyatnya lain. Fal ihtiyatu hina idzin tarkul ihtiyat. Ihtiyatnya kita waktu itu meninggalkan ihtiyat. Jangan ihtiyat ya. Soalnya ihtiyat jadi was-was kita. Nah, tinggalkan ihtiyat. Jadiin aja deh. Tafsir Munir halaman 456. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف المفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال Suratul Qadri Madaniyatun. Inilah Suratul Qadar, dibangsakan kepada Madinah, yakni diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Wahidiyyu innaha awwalu suratin nazalat bil Madinati. Berkata Imam Al-Wahidi bahwasanya Suratul Qadar itu adalah permulaan surah yang turun di Madinah. Wa hiya khamsu ayatin, dan dia jumlah ayatnya ada 5 ayat. Wa salasuna kalimatan, dan jumlah kalimahnya ada 30 kalimat. Wa mi'atun wa ahadun wa ishruna harfan, jumlah hurufnya 121 huruf. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan dia Al-Quran di malam Qadar. Malam Allah mentakdirkan segala perkara. Ay inna anzalna al-Qur'ana jumlatan wahidatan fi lailatul qadri minal lauhil mahfudhi ala kitbati malaikati sama'id dunya ila baitil izzati minha. Thumma najjamathu safaratu ala Jibril. Fakana Jibrilu yunazziluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nujuman fi 23 sanatan bihasabil waqa'ihi wal hajati ilaihi. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan, sekaligus
fi lailatul qadri, di malam qadar. Dari mana diturunkan? Minal lauhil mahfudhi ala kitbati malaikati samai dunya. Dari lauhil mahfud, di atas tulisan malaikat langit dunia. Disalin dari lauhil mahfud oleh malaikat dunia. Ila baitul izzah, diturunnya ke baitul izzah, minha, daripada langit-langit dunia itu ya. Di langit dunia ada satu tempat namanya baitul izzah. Sebagaimana di langit ketujuh ada satu tempat namanya baitul ma'mur ya. Apa itu? Kalau lauhul mahfud itu letaknya di mana, Pak? Di langit, di atas langit, dekat aras. Di paling atas gitu ya. Dekat aras ya. Aras paling atas. Jadi dekat aras. Besarnya, luasnya lebih daripada langit dan bumi. Ada berisi tulisan-tulisan seluruh program hidup makhluk-makhluk yang ada di dunia tercatat di situ. Tidak ada satu yang liwat. Semuanya ditulis. Ini yang kita lagi mau ngomong begini nih, lagi mujawabah. Ada tuh tulisan di situ. Nanti tanggal sekian, tanggal 7 bulan apa ini Juli akan ada pembicaraan tentang lauhil mahfud itu di Kampung Duku jam sekian. Udah ada tuh. Jadi programnya udah ada. Jadi itu udah tinggal malaikat ngecek aja, ya. Tuh. Sekarang lahir. Ya, saya belum lahir. Udah dicatat. Bakal lahir gitu nanti, udah dicatat. Kitbah tadi masdar. Kitbah ismu masdari. Ismu masdari. Kan baca katabah. Katabah yaitu jamak dari katib, boleh juga. Jadi penulis. Jadi malaikatnya itu katabah. Boleh. Atas juru tulis malaikat langit dunia begitu. Kalau baca katabah. Tsumma najjamathu safaratu ala Jibrila, kemudian mengangsur-angsur akan dia oleh malaikat safarat atas malaikat Jibril, ya. Jadi diangsur tuh dikit-dikit. Fakana Jibrilu yunazziluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nujuman bi 23 sanatan bihasabil waqa'i wal hajat ilaih. Maka adalah Jibril menurunkan dia atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur di dalam masa 23 tahun dengan sekira-kira kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan hajat kepadanya. Turunnya menurut peristiwa, hajat yang diperlukan turun. Wa ma'nal qadri at-taqdiru, makna qadar itu at-taqdir. Ya. Di malam yang Allah takdirkan segala perkara. Wa summiyat lailatul qadri bidzalika li anna Allah ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila mithliha minas sanatil qabilati min amril mauti wal ajali wa rizqi wa ghairi dzalika wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur. Dan dinamakan akan Lailatul Qadar dengan demikian, dengan Lailatul Qadar gitu. Karena Allah Ta'ala mentakdirkan pada malam itu apa yang ia kehendaki daripada perintahnya sampai kepada yang sepertinya tahun itu, minas sanatil qabilah, daripada tahun yang mendatang, min amril maut, urusan mati, urusan ajal, tempo kematian, rizki, pokoknya dan lain daripada demikian sudah ada tulisannya. Wa yusallimu ila mudabbiratil umuri, dan menyerahkan ya akan dia kepada yang mengatur segala perkara. Siapa itu? Wa hum arba'atun minal malaikati, dan mereka itu 4 orang daripada malaikat, Israfilu wa Mikailu wa Azrailu wa Jibrilu alaihi wassalam. Ya. Jadi takdir itu semuanya bakal terjadi itu untuk tahun mendatang diserahkan kepada mudabbiratil umur. Itu 4 malaikat, Israfil, Mikail, Azrail dan Jibril alaihi wassalam. Wal jumhuru ala annaha mukhtassatun bi Ramadhana, dan jumhur mayoritas ulama itu berhaluan atas bahwasanya itu Lailatul Qadar tertentu adanya di bulan Ramadan. Di bulan lain enggak ada. Itu pendapat jumhur. Waqtalafu fi ta'yiniha, dan ikhtilaf mereka itu di dalam menentukannya.
Wa qala ba'dhum innaha lailatus sabi'i wal 20. Dan berkata sebagian mereka bahwasanya Lailatul Qadar itu di malam 27 Ramadan. Di anna fiha amaratin dha'ifatan. Karena di dalamnya itu dalam malam 27 ada beberapa tanda yang lemah. Minha maruya anna Umar sa'ala sahabata an Lailatul Qadri thumma qala li Ibnu Abbas gus ya Ghawas. Setengah daripada tanda-tanda itu apa yang diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar pernah bertanya kepada sahabat tentang Lailatul Qadar. Tanya gitu. Tsumma qala li Ibnu Abbas, kemudian berkata beliau Sayyidina Umar kepada Ibnu Abbas, "Us ya Ghawwas." Selulup, tukang selulup gitu. Ibnu Abbas itu artinya orang yang selulup di dalam ilmu, yang mendetail gitu, membicarakan soal-soal ilmu. Itu suruh, masih muda itu Ibnu Abbas. Waktu Sayyidina Umar suruh Ibnu Abbas, sama-sama orang Mekah. Qala Zaid bin Thabit, berkata Zaid bin Thabit, ahdarta auladal muhajirin wa ma ahdarta auladana. Dia orang Madinah nih, Zaid bin Thabit. Dia bilang kamu cuma hadirkan anak-anak muhajirin aja, orang-orang dari Mekah saja.